Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala Ramadan shahra siyam wa syahrul mubarak wa syahrul maghfirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, alladzi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah malam ini kita berada pada malam yang ke-26 perjalanan ibadah bulan suci Ramadan. Sebuah perjalanan ibadah yang tidak terasa bagi orang yang menikmatinya, sebuah perjalanan ibadah yang sangat cepat dan tidak terasa ketika kita mencoba untuk ikhlas, tetapi sebaliknya menjadi sebuah perjalanan ibadah yang sangat berat bagi orang yang tidak ikhlas, menjadi perjalanan ibadah yang sangat berat bagi orang yang menganggap bahwa Ramadan itu tidak ada bedanya. Makanya jamaah sekalian, di akhir Ramadan ini kita bisa mengevaluasi paling tidak ada 3 tipe manusia yang menjalankan Ramadan ini. Yang pertama, ada manusia yang rugi. Apa itu rugi? Mereka yang datangnya Ramadan tidak merubah perilaku mereka. Datangnya Ramadan tidak merubah pola hidup mereka, tidak merubah pola ibadah mereka. Bagi mereka Ramadan atau tidak sama saja, sehingga perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku yang tidak baik yang dikerjakan sebelum bulan suci Ramadan tetap juga mereka kerjakan ketika bulan suci Ramadan. Yang kedua, ada tipe manusia yang dimana menganggap Ramadan itu seperti musim semi di bulan, ya, di awal musim hujan, gitu ya. Jadi ketika datang Ramadan, ya musimnya ibadah, musimnya baca Quran, musimnya sedekah. Tetapi setelah selesai Ramadan, selesai pula kebaikannya. Tidak pernah lagi Al-Quran dibuka, hanya sekedar menjadi pajangan. Ya, tidak lagi semangat untuk beribadah. Ya, jangankan habis Ramadan, Pak, masih Ramadan saja sudah kelihatan. Ya, kalau mulai malam-malam terakhir, setengah mati orang, Pak. Kalau malam pertama sampai malam 10, biar di teras itu penuh orang. Apa memang babak penyisihan, Pak? Ya, kalau sudah masuk babak semifinal, apalagi babak final, tinggal 2-3 saf. Ya, jadi mereka yang menganggap bahwa Ramadan itu sebagai sebuah musim. Musim untuk melakukan kebaikan, musim untuk beribadah. Lewat Ramadan, ya sudah selesai juga kebaikan itu. Ya. Yang ketiga, ada manusia yang beruntung adalah mereka yang datangnya Ramadan itu merubah semua proses kehidupan mereka. Ya. Apakah karena keberkahan Ramadan? Apakah karena mereka khusyuk mendengar ceramah yang tiap malam mereka dengar, sehingga merubah watak kehidupan mereka. Yang tadinya malas menjadi orang yang rajin beribadah, yang tadinya kikir menjadi orang yang dermawan, yang tadinya pemarah menjadi orang yang sabar, dan itu konsistensi mereka menjaganya. Konsistensi mereka istiqomah. Itulah manusia-manusia yang beruntung.
Nah, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan, salah satu kemuliaan yang dihadirkan oleh Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan tazkiyah, bulan untuk kita membersihkan, ya, tidak hanya jiwa kita, bahkan di penghujung nanti, ya, akhir-akhir ini sudah ada kita bayar zakat fitrah sebagai upaya pembersihan diri kita, ada juga zakat mal sebagai upaya untuk pembersihan harta kita, ya. Makanya Ramadan itu adalah syahrut tazkiyah. Apa yang harus kita bersihkan? Hati, ya, hati. Saya mengawali ini dengan sebuah cerita. Ada seorang laki-laki soleh, kemudian namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dia memang bukan nabi, bukan rasul, tapi kemudian namanya itu dijadikan contoh, bahkan dijadikan nama surah dalam Al-Quran, surah yang ke-31, surah Luqman, ya. Walaqad atayna Luqman al-hikmah, ya. Apa keistimewaan Luqman ini, ya? Kita baca dalam sejarah, Luqman ini berasal dari kampung Habasyah. Habasyah itu dia antara Afghanistan dengan Sudan, ya. Sebuah kampung kecil, sama kampungnya dengan Bilal bin Rabah. Makanya orang Habasyah itu warna kulitnya cuma dua. Yang pertama hitam, yang kedua hitam sekali, ya. Tidak ada putih-putihnya orang Habasyah itu, ya. Dan hampir 100% orang Habasyah itu berprofesi sebagai budak, ya, berprofesi sebagai pembantu, termasuk Luqman ini, ya. Nah, suatu hari Luqman kemudian dipanggil oleh majikannya. Luqman, sini dulu. Kenapa? Mau sekali ke makan kambing. Itu di belakang rumah ada kambing, pergi kau potong. Terus kau masak, nah? Beliau. Tapi begini, kalau sudah kau masak, ambilkan dari daging kambing itu 2 daging yang paling baik. Kemudian kau bawakan saya. Beliau. Rumah ke belakang dipotong, dibersihkan, dimasak. Kemudian diambilkan untuk tuannya 2 daging yang paling baik. Ternyata setelah dibuka tutupnya, isinya itu adalah daging lidah dan daging hati. Maka tuannya bertanya, apakah ini daging yang paling baik? Inilah daging yang paling baik. Oke. Besoknya dipanggil lagi sama tuannya. Luqman, sini dulu, kenapa? Mau sekali lagi makan kambing, enak sekali kambing daging kemarin itu. Masih ada 1 ekor di belakang, pergi kau potong. Tapi ingat, untuk kali ini ambilkan dari daging kambing itu 2 daging yang paling buruk. Kan kemarin yang paling baik. Sekarang coba ambilkan daging kambing itu 2 daging yang paling buruk. Akhirnya Luqman kemudian ke belakang, dia potong, dibersihkan, dia masak. Setelah masak dibawakan tuannya. Setelah dibuka tutupnya, isinya itu adalah daging lidah dan daging hati, sama dengan yang kemarin. Akhirnya tuannya kemudian marah, Luqman, apa kau bikin? Kemarin ku suruh kau ambilkan daging yang paling baik, mau ambilkan daging hati sama daging lidah. Sekarang saya suruh kau ambilkan daging yang paling buruk, tata juga mau ambilkan daging hati sama daging lidah. Apa maksudnya? Maka Luqman mengatakan, wahai tuanku, orang itu mulia atau terhina, orang itu dihargai atau tidak, orang itu dihormati atau dicerca, sangat tergantung kepada lidahnya, sangat tergantung kepada hatinya. Ya. Artinya apa? Bahwa kalau kita mau baik, perbaiki lidah ta, perbaiki hati ta. Ya. Karena 2 ini menjadi kata kunci. Karena ada orang yang baik hatinya, tapi lidahnya tidak baik. Ya. Ada orang sebenarnya baik. Baik sekali orangnya, cuman mulutnya tidak baik. Wah, kalau ngomong itu ada tidak bisa dia tahan. Ya. Dia suka menggibah orang lain, dia suka memfitnah orang lain. Tapi hatinya tidak baik. Kalau ngomong itu manis, Pak. Enggak nak janji cale. Ya, kayak begitulah model, ya, kondisi negara kita hari ini.
Ya, katanya bikin gizi untuk anak. Tidak ada gizinya. Nah, bilang Ketua Badan Gizi Nasional, porsi MBG 15.000. Sekalinya datang Muhammad, roti 1 lembar, kacang goreng 1 bungkus, jeruk 1, kurma 2. Saya bilang, dari mana 15.000? Dia lapor ke presiden, 19.000 ekor sapi dipotong tiap hari. Dan tidak pernah ada sekolah makan sapi, Pak. Bau piapi jadi makan. Ya. Makanya Ramadan adalah bulan di mana memperbaiki lidah kita, memperbaiki hati kita. Kenapa sekian bahagia? Hati yang baik akan melahirkan pikiran yang baik. Ya. Hati yang baik akan melahirkan tutur kata yang baik. Hati yang baik akan melahirkan perilaku yang baik. Sebaliknya ketika hati ini rusak, hati ini buruk, maka akan melahirkan pikiran yang buruk, melahirkan perilaku yang buruk, melahirkan tutur kata yang buruk. Makanya dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah tazkiyah, bulan untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan kalbu kita. Makanya memang tidak salah kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa as-siyamu nisfan. Bulan puasa itu ada dua bagian yang terbesar dalam ibadah Ramadan. Yang pertama nisfu sabrun. Yang pertama adalah bulan di mana untuk melatih kesabaran kita, dan yang kedua adalah nisfu syukrun, bulan di mana melatih kesyukuran kita. Ya. Yang pertama bahwa Ramadan hadir untuk bagaimana melatih kesabaran kita. Ya. Pada bulan kita itu untuk sabar, bukan tidak boleh makan. Ya. Kita punya makanan, Pak. Kita punya minuman, tapi tidak boleh disentuh kalau belum tiba waktunya berbuka. Dan itu butuh kesabaran. Makanya kalau kita perhatikan, Masya Allah, nafsu itu berada pandangan mata, Pak. Tapi kepuasan itu berada di jiwa atau hati. Coba lihat. Kita puasa 14 jam, 15 jam. Ya. Bayangkan itu kalau sudah jam 5 sore, Pak Wais. Itu sudah mulai kunang-kunang itu penglihatan, Pak. Itu kalau kita masuk dapur itu biar lihat tabung 3 kilo kayak kelapa muda warnanya. Apalagi lihat kecoa kayak kurma, Pak. Ya. Begitu mau buka kita ke meja makan, lihat makanan itu, wis, pokoknya sebentar ini kusapu rata ini. Habis ini lagi. Pokoknya buku sambung-sambung. Tapi coba perhatikan, begitu waktu berbuka tiba, masuk teh 1 gelas, jalan kote 2, onde-onde 2, ditanya mau dimakan, habis sholat tarawih. Ternyata rasa lapar 14 jam itu hanya hilang dalam waktu 1 atau 2 menit, Pak. Artinya apa? Bahwa bukan lapar yang kita mau hilangkan, tapi rasa lapar yang menyertai kesabaran kita pada bulan suci Ramadan. Ya, kalau persoalan masih bisa dimundur, masih bisa, Pak. Andai kata satu saat nanti ada peraturan baru bahwa dimulai dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam, kita akan sanggup, Pak, sampai jam 10 malam. Ya. Tapi bukan persoalan laparnya, tapi persoalan sabar yang ingin diuji. Sabar ingin diuji. Dan letak sabar itu kan di hati, Pak. Ya, makanya begitu berbuka tenang, jangan gegabah, ya. Jangan juga buka dengan pahit, Pak. Makanya disunnahkan buka dengan manis. Pada juga orang buka dengan rokok. Sebelum buka siap memang rokok 2 batang. Begitu bunyi teng langsung asap keluar. Mau ya sabar-sabar dulu. Iya, saya kemarin, Pak, isi dialog Ramadan ada mahasiswa tanya, Ustaz, kalau kita masuk surga, Ustaz, kira-kira semua makanan ada surga? Saya bilang ada. Kalau rokok ada juga rokok di surga. Ada, Ustaz? Ada. Yang jadi masalah tidak ada apinya, itu masalah. Tidak ada api di surga, Pak. Yang punya api itu neraka.
Ya kalau bapak mau merokok, pergi bakar di neraka, Pak. Nah kalau kau ke sana bakar rokok, di sana bukan cuma rokok terbakar, bapak juga terbakar. Kan begitu ya. Jadi pertama adalah nisfu sabrun. Yang kedua nisfu syukrun, ya, bahwa Ramadan itu melatih kita untuk memiliki jiwa yang pandai bersyukur kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. 4 hal yang apabila Allah berikan kepada seseorang, maka sesungguhnya dia akan merasakan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Apa diantaranya? Qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur kepada Allah. Ya, hati yang pandai bersyukur kepada Allah. Kaya itu Pak bukan pada jumlah, bukan, tapi pada rasa. Itu kaya. Kalau biar sedikit tapi kalau kita puas, kaya Pak. Tapi kalau banyak tidak puas, korupsi terus. Coba lihat itu. Dia orang korupsi tidak masuk akal, Pak. Gajinya sudah miliar, korupsi juga. Masa tidak cukup makan? Bukan tidak cukupnya, hati yang tidak pernah merasa puas. Ya, hati tidak pernah merasa puas. Makanya Nabi dalam hadis lain mengatakan, arba'un minas siqa. Ada 4 orang yang tidak pernah akan tenang dalam hidupnya, tidak pernah akan bahagia seumur hidupnya. Al-awwalu al-jumudul ain. Yang pertama adalah mata yang kering, mata yang suka melihat nikmat milik orang lain, tapi dia tidak mensyukur nikmat yang ada pada dirinya. Ya. Sehingga tidak pernah ada kepuasan dalam dirinya. Ketika hati tidak pernah merasakan kepuasan, maka sekali lagi tidak pernah akan cukup, Pak. Ya inilah sebenarnya yang dimaksud dengan tidak berkah itu di situ, Pak. Berkah itu kan begini, sedikit tapi puas itulah berkah. Daripada banyak tapi bikin masalah, ya kan itu, Pak. Nah kita ini mau cari yang banyaknya. Begitu penghasilan 3 juta hitung, 3 juta dicoba 4 juta, begitu. Bulan depan dapat 4 juta, nah bilang lagi, sedikit lagi 5 juta. Bulan depan 5 juta, nah bilang lagi, coba 7,5 juta. Begitu terus tidak pernah akan puas. Makanya kaya itu bukan pada persoalan jumlah, tapi kaya itu pada persoalan hati. Kalau hati ini pandai bersyukur kepada Allah, maka apapun yang selalu diberikan oleh Allah akan berikan kepuasan dalam kehidupan kita. Sehingga saya sering bilang, enaknya makan itu bukan tergantung pada menu masakannya, Pak. Bukan di mana kita makan, bukan apa yang kita makan, tapi hati yang menyertai perasaan pada saat makan. Kalau lagi bahagia, Pak, nah biar nasi putih, ikan kering 2, tambah lombok dia biji, enak dirasa, Pak. Ya. Tapi kalau tidak bahagia, makanya saya tuh kalau ketemu ya orang-orang pensiun biasa, aku tanya bagaimana sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Bahagia Pak. Kan begitu, Pak. Enak toh itu kalau pensiun kita tidur darah toh yang ganggu. Enak, Pak. Daripada sudah pensiun mau tidur datang di kejaksaan, Pak. Bikin laporan, Pak. Nggak nyenyak tidur, Pak. Itulah kepuasan jiwa yang kita rasakan. Sekian bahagia, saya kira inilah apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, ya, bertahan di akhir-akhir Ramadan ini yang tinggal beberapa hari ke depan. Kita istiqomah hingga akhirnya mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Demikian, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.